Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ustazah Amanah masih akan membahas tentang transformasi, melanjutkan yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang translasi dan refleksi, untuk video kali ini Ustazah Amanah akan membahas tentang rotasi atau yang namanya adalah perputaran. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, rotasi itu disebut sebagai perputaran. Nah, sebelum Ustazah Amanah mulai apakah itu rotasi, ini Ustazah Amanah mau tanya dulu. Kalian tahu jam dinding? Tahu ya pasti, dan di rumah pasti selalu ada jam dinding. Tahu juga nggak bagaimana pergerakan jam atau jarum jamnya? Nah, jarum jamnya itu dia berputar, ya kan? Nih, kalau digambar di sini, ini kan jarum jamnya itu bergeraknya berputar terus gitu. Nah, yang kedua, kalian tahu nggak kincir angin? Nah, kalau yang belum tahu kincir angin, seperti ini gambarnya. Nah, bagaimana pergerakan kincir airnya? Kincir anginnya. Nah, bergeraknya juga ternyata berputar. Kemudian, Ustazah Amanah punya lagi nih. Kalian pernah ke pasar malam nggak? Pasti pernah kan? Nah, kalian juga pasti tahu kan biang lala? Nih, kalau yang belum tahu biang lala, ini namanya biang lala. Kalian tahu nggak pergerakannya biang lala itu kayak apa? Ya, tepat. Pergerakannya juga berputar, sama seperti jam dinding dan kincir angin. Ternyata rotasi itu dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan ya, dalam jam dinding, dalam kincir angin, dan juga dalam biang lala. Nah, sekarang Ustazah Amanah akan menjelaskan apa rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah putaran dibagi menjadi dua. Arah positif berarti berlawanan dengan arah jarum jam, dan arah negatif searah dengan arah jarum jam. Jarak putar dinyatakan dengan satuan derajat, misal 90 derajat. Nanti 90 derajat itu ada positif 90 derajat dan ada negatif 90 derajat. Ada juga 180 derajat, bisa plus 180 derajat atau negatif 180 derajat. Selain 90 dan 180, ada juga 270 derajat. Ada positif juga ada negatif. Pusat putaran berada di titik tertentu. Bangunan yang diputar atau yang dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang diputar atau dirotasi hanya mengalami perubahan posisi. Itu sedikit tentang pengertian dari rotasi dan apa saja yang berhubungan dengan rotasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rotasi dengan pusat di titik O, di mana titik O ini adalah 0,0 dan 90 dengan sudut rotasinya 90 derajat. Jadi kan kalau kita punya bidang kartesius itu, nanti kalau 90 derajat itu nanti sudutnya kayak atau sama dengan negatif 270 derajat. Nah, untuk lebih memahami rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat, kalian bisa buka LKS kalian halaman 83 bagian bawah. Nah, di situ kan dia ditampilkan dengan menggunakan bidang kartesius. Nah, Ustazah Amanah juga akan menggunakan yang namanya seperti kemarin. Namanya adalah ini, namanya GeoGebra. Jadi, kalau di LKS ada 4 titik, tapi nanti yang akan Ustazah Amanah praktekkan di GeoGebra itu hanya 2 titik. Titik A 3,1 dan titik B. Titik B itu koordinatnya negatif 2,4. Kita beri nama dulu. Jadi koordinatnya adalah negatif 2,4. Nah, kemudian kita klik juga titik 0,0, ini adalah sebagai pusat rotasinya.
Nah, dengan bantuan GeoGebra ini kita akan mencari bagaimana sih hasil rotasi dari titik A ketika dia dirotasikan 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat itu kan positif ya, berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau yang berlawanan dengan arah jarum jam, itu nanti dia sama dengan searah jarum jamnya sebesar 270 derajat. Karena dia searah dengan jarum jam, berarti dia negatif 270 derajat. Oke, kita mulai saja. Kita rotasikan. Jadi titik A, kemudian kita rotasikan dengan pusat 0,0. Nah, kita tuliskan sudutnya itu adalah 90 derajat. Dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau yang clockwise ini adalah searah dengan jarum jam. Kita pilih yang counter clockwise, itu adalah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kita oke. Nah, ternyata dia di sini nih. Bayangan titik A-nya yang semula 3,1 itu menjadi min 1,3. Nah, dengan langkah yang sama, kita akan mencari juga bayangan titik B yang awalnya min 2,4. Nah, jangan lupa kita masukkan sudutnya adalah 90 derajat. Kita oke. Nah, ternyata hasil bayangan titik B-nya adalah min 4, min 2. Kalau kita amati yang awalnya titik A-nya 3,1 kemudian berubah menjadi min 3,1, berarti kan dibalik ya, dibalik, kemudian yang depan itu kita kasih negatif. Begitu juga yang titik B yang awalnya min 2,4 berubah jadi min 4, min 2, dibalik, dan yang depan itu kita kasih negatif. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya. Jadi kita akan menyimpulkan bersama. Nah, ini sudah Ustazah Amanah sampaikan juga di sini dengan titik yang lengkap, titik C dan titik D juga. Jadi kalau titik C itu yang awalnya min 5, min 1, berarti kan kalau dibalik jadi yang depan dikasih min ketemu min kan jadi plus ya, jadi 1, negatif 5. Oke, ternyata benar ya. Jadi bisa kita simpulkan jika kita merotasikan sebuah titiknya itu A, B dengan pusatnya 0,0 sebesar 90 derajat plus 90 derajat itu nanti akan sama dengan negatif 270 derajat, berarti bayangannya adalah menjadi min B, A, begitu ya, min B, A. Jadi dibalik, yang depan dikasih negatif. Nanti silahkan dilanjutkan untuk titik C dan D. Kemudian yang kedua, kita akan membahas rotasi, pusatnya masih sama 0,0, tapi sudutnya adalah positif 180 derajat, di mana nanti positif 180 derajat itu akan sama dengan sudutnya negatif 180 derajat. Masih sama, kita akan menggunakan bantuan GeoGebra. Yang bayangannya kita hapus dulu. Kemudian kita cek di LKS halaman 84 ya. Jadi yang titik A itu 3,2. Oh, ternyata ini harus kita hapus dulu. 3,2 berarti di sini ya titiknya. Oke, kita klik dulu poin. Nah, kemudian titik A-nya itu kita geser jadi 3,2. Oke, kita beri nama dan kita beri koordinatnya, jangan lupa. Oke, 3,2. Kemudian titik B-nya min 2,4. Ternyata sama ya, min 2,4. Nah, sekarang akan kita rotasikan. Rotasi, oke. Titik A kita rotasikan dengan pusat 0,0, kemudian sejauh 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, ternyata hasilnya adalah yang awalnya titik A itu 3,2, bayangan titik A atau A aksennya itu adalah min 3, min 2. Titik B juga kita lakukan hal yang sama, min 2,4, kita rotasikan dengan pusat 0,0, kemudian sejauh 180 derajat.
Nah, ternyata adalah hasilnya B aksen 2,-4. Kalau kita lihat bersama, yang awalnya 3,2 itu jadi -3,-2. Dibalik atau enggak? Enggak ya, enggak dibalik, tetapi dikasih tanda negatif. Coba kita cek yang B. B itu awalnya -2,4. Berarti kalau tidak dibalik, hanya ditambah negatif, nanti ini jadi 2, kemudian ini jadi -4. Oh iya, ternyata benar. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk rotasi yang pusatnya 0,0 dan 180 derajat sudutnya atau negatif 180 derajat, itu nanti tinggal kita untuk mencari bayangannya tinggal kita kasih negatif, tidak perlu dibalik. Nah, ini gambar untuk mengerjakan soal di LKS halaman 84 untuk melanjutkan titik C dan titik D. Sekarang kita lanjutkan untuk rotasi, masih sama, pusatnya di 0,0, tapi kita pakai sudut 270 derajat atau sudutnya -90 derajat. Kalian masih bisa lihat di LKS kalian halaman 84. Untuk mencari bagaimana bayangannya, kita masih akan tetap menggunakan GeoGebra. Oke, coba kita cek titik A-nya 3,2 masih sama, oke. Kemudian B-nya -2,4, berarti yang Ustazah Amanah hapus bayangannya ya, karena nanti rotasinya akan berbeda. Oke, berarti titik A kita rotasikan dengan pusat 0,0, tapi sudutnya kita ganti dengan 270 derajat. Nah, hasilnya ternyata A aksennya adalah 2,-3. Kemudian dengan langkah yang sama, kita coba titik B, kita rotasikan dengan pusat 0,0, kemudian dia sudutnya 270 derajat. Oke, jadinya ternyata di sini ya. Oh, ini kita pindah dulu coba. Ini titik A-nya. Nah, ini. Nah, ternyata B aksennya itu adalah 4,-2. Coba kita lihat polanya. Yang awalnya tadi titik A 3,2. Ternyata bayangannya atau A aksennya jadi 2,-3. Berarti dibalik, ya nggak? Kita balikkan. 2-nya di depan, kemudian yang belakang itu kita kasih -. Coba kita lihat yang B, awalnya -2,4. Berarti kalau dibalik 4-nya di depan, kemudian yang belakang kita kasih -. Berarti ketemu jadinya plus, jadi 4,2. Oke, berarti benar ya. Polanya itu adalah, nah ini. Nah, ini adalah gambar untuk nanti kalian melanjutkan di titik C dan D. Nah, untuk kesimpulannya, ketika kita akan merotasikan dengan pusat titik 0,0 sebesar 270 derajat atau negatif 90 derajat, itu kita tinggal membalik di mana yang belakang kita kasih negatif. Oke, di video kali ini Ustazah Amanah cukup sampai di sini. Nanti masih ada video selanjutnya untuk membahas rotasi yang pusatnya bukan 0,0. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.